Bakal calon Presiden Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo bersafari politik di Jember, Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Selain bertemu dengan masyarakat dan juga relawan, kedua baca pres ini bertemu dengan sejumlah tokoh agama ataupun ulama di sana. Seberapa penting suara Jawa Timur bagi kemenangan keduanya dan siapa yang kemudian berpeluang bisa menggait suara Jawa Timur sebagai penyumbang elektoral baik Ganjar maupun Anies. Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting atau PRC Rio Prayogo. Bang Rio, selamat malam, terima kasih. Selamat malam, Bram. Oke, ini kemudian cukup menarik begitu ya, kedua baca pres di waktu yang sama, hampir berdekatan, katanya pun satu hotel begitu. Satu hotel. Jawa Timur. Artinya seberapa kemudian berpotensial dan bisa menutup celah kebutuhan dua orang itu? Baik, pertama memang ini unik ya, harus diakui ini unik karena dalam waktu yang bersamaan mereka ada di satu tempat kabupaten yang sama, bahkan satu hotel yang bersama. Nah, kalau pertanyaannya seberapa penting Jawa Timur buat mereka, tentu sangat penting. Ingat tahun 2014-2019, Prabowo Subianto tidak pernah menang di Jawa Timur dan dia akhirnya kalah dalam 2 kali pilpres itu. Dan hari ini Jawa Timur kalau kita bilang akan menjadi, ya seperti kata Bram, akan menjadi battleground untuk tidak hanya 2 orang ini sebenarnya, tapi juga untuk 3 orang, baik itu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan. Tidak ada yang spesifik, misalkan ketiga ini punya masa yang kuat, baik secara personal maupun pendukung parpol di belakangnya. Kalau kita elaborasi, tentu Jawa Timur ada daerah spesifik, ya, ada Matraman di situ. Daerah Matraman ini wilayah Jawa Timur, kabupaten yang di bagian selatan. Itu biasanya didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Betul. Tanpa berkampanye, saya yakin Ganjar di situ sudah sangat kuat karena memang baseline dari Ganjar ini banyakkan adalah mereka pendukung-pendukung PDIP. Sementara ada telatah lainnya yakni Madura dan Pendalungan yang didominasi oleh wilayah kultural NU, ya di mana di situ banyak pondok pesantren, Bam, sehingga sphere of influence-nya terhadap pilihan politik masyarakat itu cukup kuat. Nah, itu didominasi oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Condongannya ke sana berarti ya? Condongannya itu yang ke sana. disebut tapal kuda begitu Itu ya? tapal kuda atau Pendalungan. Oke. Pulau Madura sendiri dan ada satu lagi telatah namanya Are, yakni wilayah kampung halaman dirimu ya di Sidoarjo, Gresik, Surabaya dan Malang. Nah, ini kan biasanya kemudian PDIP kalau kemudian kita lihat kulturalnya Surabaya, kemudian daerah-daerah utara begitu. Nah, akankah kemudian dengan anggaplah kita bagi 3 tadi, berarti kan ada 2 yang kemudian lebih condong ke arah PDIP. Apakah kemudian ini akan menentukan atau cenderung kemudian menguntungkan Ganjar begitu? Nyatanya hari ini harus diakui dalam survei PRC yang kami lakukan, itu Ganjar mengungguli 2 pasangan lainnya. Untuk keseluruhan Jawa Timur keseluruhan begitu ya? Jawa Timur. Oke, sambil bisa kita lihat nanti monggo dibaca begitu ya. Sudah kami siapkan dalam bentuk grafis rilis terbaru dari PRC bagaimana kemudian kekuatan ketiga bakal capres ini di Jawa Timur. Oke, sambil dijelaskan saja begitu Mas. Bagaimana kemudian keunggulannya di mana? Apakah itu kemudian dominan begitu? Ya, pertama Ganjar unggul di wilayah basis-basis PDI Perjuangan, di wilayah Matraman dan sebagian Are, ya, terutama di Surabaya dan di Malang, ya, itu menjadi dominasi dari PDIP. Wali kota, kemudian bupati, rata-rata dimiliki oleh PDIP. Batu pun PDIP. Begitu. Ada 11 kabupaten kota yang dimiliki oleh kader PDIP. Nah, sementara Prabowo itu unggul di wilayah Madura, Tapal Kuda, ya. Dan Anies Baswedan baru bisa, itu datanya 17,6% ada di wilayah Madura dan Tapal Kuda. Belum bisa masuk ke wilayah-wilayah Matraman. Irisan dari Prabowo begitu ya, kemudian. Betul. Oke, mana yang kemudian sangat berpeluang? Kalau kita lihat angkanya kemudian Anies Baswedan cukup kecil, 17, artinya dominan adalah Ganjar dan juga Prabowo. Akankah mungkin bisa merubah peta begitu dengan kultural yang sudah ada paling nggak 2 ini tadi? Ya, peta ini menurut saya masih sangat cair ya. Secara nasional pun demikian, sangat cair. Di Jawa Timur akan menjadi pertarungan 3 kandidat ini. Meskipun Ganjar ini sudah sangat kuat di baseline-nya di wilayah Matraman dan lain-lain gitu ya, tentu harus terus berhati-hati karena bagaimanapun Anies Baswedan dan Prabowo Subianto itu juga sanggup nanti akan mencuri atau memakan atau grab wilayah Ganjar Pranowo. Tapi kalau Ganjar bisa memaksimalkan misalnya wilayah-wilayah Madura, Jember misalnya hari ini, yang dimana Ganjar bertemu dengan Anies, itu wilayah Pendalungan, wilayah di mana basisnya adalah Madura,
tapi juga bagian besar itu juga orang Jawa. Oke. Ya, kalau misalnya Ganjar bisa memainkan peran itu, bisa berkampanye secara efektif di wilayah Pendalungan saja. Kalau di Madura saya sudah bisa prediksi agak berat ya Ganjar Pranowo, tapi di wilayah Tapal Kuda di situ ada NU, ada PDIP juga. Ya kan beriringan begini. Saya contohkan misalnya di Jember itu antara NU, PKB dan PDIP dapat peluang yang hampir sama. Kalau Ganjar bisa memaksimalkan itu, tentu Ganjar akan mudah menang di Jawa Timur. Artinya kemudian Tapal Kuda itu masih 50-50 atau kemudian bisa kita spesifikasikan kandang mana ini? Sangat cair. Tidak ada satupun kandidat yang melampaui 50% ke atas. Di Jatim ya? Di Jawa Timur. Karena kita lihat kemudian hanya 37 dan 34. Betul, gitu ya? Masih sangat cair. Itu artinya data ini sangat-sangat cair, Bram. Kita tidak bisa kemudian menyimpulkan bahwa satu di antara mereka ini sudah memenangkan. Pasti memenangkan tidak bisa. Bisa jadi nanti Prabowo menyeruak memenangkan pertarungan. Bahkan di simulasi, saya tidak tahu ditampilkan apa tidak. Ketika di head to head kan antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo, Prabowo yang unggul. Seperti itu. Dapat limpahan dari siapa? Ini katamu tadi kan dia mendapatkan limpahan atau irisan dari pemilih Anies Baswedan. Kalau begitu kemudian ketika kita bahas skema misalkan head to head, ini kita bahas lingkup Jawa Timur tentunya. Kemana 17,6? Apakah semuanya akan masuk dalam Prabowo Subianto atau kemudian ada juga irisan Anies yang kemudian ke Ganjar? Kecil sekali kalau irisan Anies ke Ganjar, begitu ya. Dugaan saya, prediksi saya, dan data yang kami miliki memang pemilih Anies Baswedan itu lebih banyak ke Prabowo Subianto. Karena irisannya. Ini nyaris hampir sama dengan irisan secara nasional. Dalam peta secara nasional. Demikian, Bram. Artinya kemudian karena mungkin ada kesamaan background, kesamaan kultur begitu ya. Apalagi kalau kita berkaca 2014, 2019 ini kan Anies seakan-akan memang pecahan dari Prabowo Subianto. Begitu harus diakui Prabowo Subianto itu didukung oleh kelompok-kelompok Islam. Ketika tahun 2014, 2019. Dan residu politik itu masih ada sampai sekarang. Prabowo hanya datang menghidupkan simpul-simpul massa yang mendukung dia dulu. Misalnya datang ke pondok-pondok pesantren yang mendukung beliau lebih dulu, dan Anies Baswedan, kalaupun datanya seperti ini karena memang Anies belum pernah ada semacam kampanye atau sosialisasi. Walaupun soal masif di Jawa Timur. Ke pondok pesantren itu belum signifikan? Belum signifikan karena memang baru ya, dia sebagai capres itu baru dan tidak punya basis. Beda dengan Ganjar Pranowo. Meskipun Ganjar ini baru sebagai capres, tapi baseline PDIP itu sangat kuat di situ. Pendukung PDIP itu sangat militan ya, terutama di wilayah Matraman. Itu pembedanya dengan Anies Baswedan. Kalau begitu saya ingin coba kita tidak hanya menganalisa bagaimana karakter calonnya, tapi kemudian juga parpol di belakangnya. Kalau misalkan kemudian kita katakan tadi Tapal Kuda NU-nya kuat, kita afiliasi kepada PKB misalkan hari ini kan kemudian ada di belakang Prabowo Subianto. Bagaimana kita membacanya? Apakah kemudian dengan hari ini kekuatan parpolnya saja, itu kita bisa lihat atau kemudian kira-kira mana yang lebih unggul, mana yang kemudian akan tersisi misalkan dalam putaran kedua nanti? Ya, kalau kalau bicara tentang pertarungan secara nasional, kita tidak bisa menyimpulkan itu. Tentu lingkup Jawa Timur ini. Ya, kalau lingkup Jawa Timur, kalau kita bicara lingkup Jawa Timur, tentunya makanya kemudian PKB itu menjadi faktor yang agak mahal sekarang kalau bicara untuk Jawa Timur. PKB ini meskipun sedang bermain ke sana kemari, ya kan, dia tahu dia satu-satunya partai yang bisa mengandalkan Jawa Timur untuk dilirik oleh kandidat calon presiden ataupun simpul kubu blok politik yang sedang ada, baik bloknya Ganjar, blok Prabowo maupun Anies Baswedan. Tapi kemudian kalau misalkan kita sebut nama paling tidak, kita tadi menyebut entitas NU, kemudian Ijo dan Abang begitu. Bagaimana kemudian dengan nama? Saya pengen spesifik, apa kemudian gitu ya? Kofifah misalkan sebagai gubernur, apakah kemudian keluarga Gus Dur begitu yang kemudian potensial, atau kemudian orang juga akhirnya mengaitkan walaupun di luar NU adalah nama AHY dengan pacitannya? Sebelum aku menjawab ke sana, saya menjawab ke sana, Bram, kita harus pahami bahwa nilai elektabilitas orang dalam penentuan wakil presiden ini itu tidak kemudian bisa sama ketika si A misalnya wakil ini bagus kemudian ditambahkan menjadi capres tertentu, itu kemudian punya efek yang sama. 1 + 1 jadi 2. Tidak begitu logikanya. Begitu ya. Bagaimana? Dalam komposisi ini, kenapa kemudian Jawa Timur dianggap penting? Karena disitulah basis NU. Ya, basis NU. Meskipun PDIP juga kuat di situ. Oleh karena itu kemudian muncullah beberapa nama yang dianggap bisa memenuhi kebutuhan elektoral Prabowo Subianto, Anies Baswedan. Ya kan? Maka muncul Kofifah Indar Parawansa di situ. Kemudian Yeni Wahid disebut juga, ya kan?
kemudian juga ada Ketua Umum PKB, Mohaimin Iskandar, Betul. tidak bisa dilepaskan. Atau itu. Mahfud MD yang baru-baru Atau ini. Mahfud MD, bagaimanapun mereka tokoh-tokoh Jawa Timur. Iya. Terakhir Bam menyampaikan tadi ada AHY, ya kan, orang Pacitan, begitu. Seberapa kemudian potensial? Saya ingin kemudian kita agak sedikit maju sedikit. Mana yang kemudian akan dilirik kemudian? Kan kemudian dengan anggaplah 5 nama tadi yang kita sebutkan, tidak kemudian semuanya bisa merepresentasikan keseluruhan artinya. Menurut saya AHY peluangnya paling kecil untuk dipilih menjadi calon wakil presiden, baik untuk 3 pasangan ini menurut saya. Oke. Kenapa? Karena memang itu tidak merepresentasikan keinginan yang utuh dari mereka bahwa Atau mereka kebutuhan atas suara kultural NU di Jawa Timur. Kira-kira seperti itu. Oke, dengan 4 lainnya? Dengan partai lain contohnya tentunya PKB punya peran yang cukup signifikan karena dia punya partai politik dibanding tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, itu keuntungan buat PKB. Meskipun data elektoral Mohaimin Iskandar itu cukup lemah ya dibanding misalnya dengan Kofifa Indar Parawansa. Walaupun Kofifa adalah gubernur, kalau kemudian saya ingin vis a vis dengan Ridwan Kamil kan itu sangat dilirik karena dianggap dia memiliki Jawa Barat begitu potensi suara yang cukup besar. Apakah Kofifa juga akan terlihat semenarik itu? Ya, tentu sampai sekarang Kofifa itu masih menarik. Setidaknya buat 2 capres ya, Anies Baswedan atau Prabowo Subianto. Terakhir Prabowo kan juga datang ke sana, 2 kali pertemuan bahkan berjam-jam di situ. Oke. Anies Baswedan dari Partai Nasdem sudah menyampaikan keinginan itu terhadap Kofifa Indar Parawansa. Sementara basis terkuat dari Prabowo dan Anies salah satunya adalah Jawa Barat. Menurut saya kok agak-agaknya tidak mungkin ya Ridwan Kamil dipilih oleh Prabowo pun Anies Baswedan karena Ada kesamaan. irisannya yang tebal di situ. Oke, baik. Maka kebutuhannya adalah di Jawa Timur. Maka benarlah kalau kemudian banyak orang mengatakan pertarungan itu di Jawa Timur. Tidak hanya pertarungan saat Pilpres, tapi pertarungan penentuan wakil presiden itu juga bisa di Jawa Timur. Oke, liganya ada sendiri. Liganya di situ. Oke, saya kembali ke Jawa Timur dan juga nama-nama yang kita sebutkan tadi paling tidak kemudian saya kerucutkan menjadi 4 yang kemudian sangat bisa representasi NU begitu. Siapa cocok dengan siapa? Apakah misalkan anggaplah kita bicara Khofifah, Mahfud MD, Yeni Wahid, Caimin, akan cocok dengan siapa dengan 3 nama tadi? Ya tentu semuanya kalau berpikir ingin melihat Jawa Timur, ya kan? Kalau melihat bahwa ingin menggrab pemilih dari kultural NU, maka yang harus dipilih tentunya adalah ya Khofifah. Dia ketua umum Muslimat, ya kan? Ada 32 juta, ya 20 juta anggota Muslimat, misalnya seperti itu. Tetapi dia tidak punya partai. Ada plus minus menurut saya. Kemudian ada Mohaimin Iskandar, ya mungkin ya ada masalah sedikit, ya. Kemudian elektoralnya juga rendah, ya kan. Tapi dia punya partai. Tapi bisakah kemudian kita agak sedikit pasang-pasang kan cocok logikan begitu nama siapa dengan siapa capresnya misalkan atau Ganjar cocok dengan siapa, Prabowo siapa, Anies? Agak sulit ya karena memang banyak sekali yang harus kita perhitungkan di situ. Tetapi kalau kita mau mau melihat perkembangannya, buktinya Ganjar kan sudah kuat di Jawa Timur. Agaknya dia tidak tertarik untuk mencari wakil di Jawa Timur. Menurut Anda begitu ya? Ya, karena kemudian ada sodorangan dari Erick Thohir, kemudian ada nama dari Sandiaga Uno dan lain-lain. Itu berarti memang Ganjar sudah merasa firm di Jawa Timur, ya kan? Sementara Prabowo dan Anies dengan ceruk pemilih yang sama, justru mereka yang membutuhkan Jawa Timur, ya kan? Khofifah Indar Parawansa memang menjadi idola hari ini. Tetapi jangan lupa juga di situ ada Mahfud MD dan Mohaimin Iskandar. Mohaimin tidak bisa dikecilkan dalam hari ini. Karena satu lagi yang saya katakan, dia punya partai politik. Ya kan? Misalnya Nasdem dengan PKB saja, itu sudah cukup untuk bertarung. Gitu ya, tiketnya sudah cukup. Misalnya seperti itu. Jadi komposisinya akan artinya sangat seksi kepada Caimin ya? Apakah kemudian dia bisa dengan Prabowo atau dengan Anies begitu ya? Sangat seksi. Menurut saya Caimin, PKB nanti, ya terserah nanti Caimin siapa, tapi yang jelas PKB dalam konteks ini, itu akan menjadi barang yang mahal. Yang dilirik. Yang dilirik. Ya. Oke. Mas, tadi saya tertarik Anda mengatakan hitung-hitungannya tidak matematis, logikanya tidak 1 tambah 1 adalah 2. Artinya kan kita tidak hanya bisa mencocokkan berapa jumlah kursi DPR per partainya saja, Betul. tapi bagaimana psikologis dan kultural juga menentukan. Betul. Artinya selain nama Caimin, Khofifah, itu juga akan, misalkan Mahfud MD akan sangat berperan juga di sana. Kalau dianggap butuh terhadap aktor atau figur yang kuat, kencang soal pemberantasan korupsi, atau dengan value moral yang kokoh untuk seorang wakil presiden, maka Mahfud MD akan menjadi pilihan yang strategis.
itu kalau orang atau capres atau kubu atau blok dalam permainan pilpres ini sudah merasa yakin menang. Oke. Tapi kalau masih merasa kurang yakin untuk menang, saya agak pesimis ya Mahfud MD akan jadi pilihan. Karena sulit, karena beberapa tokoh-tokoh NU mengatakan Mahfud itu bukan bagian dari NU. Oke, itu termasuk salah satu yang dibahas di 2019 begitu ya. Daya tolak dari partai juga cukup banyak, misalnya seperti itu. Jadi artinya tidak terlalu populer di kalangan elit begitu di Jakarta untuk nama seorang Mahfud untuk dilihat begitu ya. Demikian. Jadi endorsement dari beberapa tokoh itu tidak nampak untuk Mahfud MD. Itu kalau berdasarkan karena dia orang Madura, orang Jawa Timur, kemudian itu dijadikan pilihan politik, ya saya juga tidak akan berpikir bahwa itu akan efektif kalau tidak ada endorsement dari tokoh-tokoh dan partai-partai politik. Gitu. Artinya kalau bisa kita tarik benang merah hanya 2 nama begitu ya, Kofifa dan juga Caimin yang akhirnya berpeluang dan punya tiket menurut Anda begitu? Saya kira 2 orang itu yang paling berperan ya, berpeluang untuk sebagai calon wakil presiden di antara Prabowo maupun Anies Baswedan. Hanya 2 kalau ya, dari Jawa Timur dan dari NU ya, itu catatannya itu. Oke, karena Ganjar sebagai PDP tadi sudah punya basis yang cukup loyal, cukup kuat ya, pada 2. Saya memprediksi Ganjar tidak akan melirik wakil dari Jawa Timur. Prediksi saya demikian. Justru akan mengambil dari Jawa Barat maupun dari non-Jawa. Oke. Ya, bisa jadi Erick Thohir, bisa jadi Ridwan Kamil, bisa jadi Sandiaga Uno. Tapi artinya Matraman dan kawasan Arek tadi cukup menjanjikan begitu ya untuk Ganjar tanpa harus ada calon wakil presidennya. Sangat firm. Karena basis pemilih PD itu cukup kuat ya, militan terhadap partainya. Begitu. Baik, kita akan lihat seperti apa. Apakah kemudian seperti kata Anda hanya kemudian Prabowo dan juga Anies atau jangan Ganjar juga melirik nantinya? Kayaknya dugaan saya benar. Kita lihat nanti. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Rio Prayogo, Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting atau PRC telah bergabung sama kami dan insight-nya tentunya. Baik, terima kasih Mas Rio. Terima kasih.